Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di sebuah kesempatan yang indah yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dalam nuansa iman, nuansa takwa, yang alhamdulillah kita bisa berkesempatan untuk sama-sama menikmati jamuan ilmu di malam hari ini. Hari ini hari Ahad ya, hari Ahad tanggal 11 April ya 2021, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini akhir pekan ya, biasanya akhir pekan ya, tentunya kita banyak agenda ya, terutama dengan keluarga, apalagi menjelang Ramadan seperti ini banyak yang silaturahim ya dengan keluarga. Dan mungkin sekarang Anda sedang beristirahat ya karena selesai melaksanakan agenda silaturahim Anda. Tapi Anda luar biasa karena masih mau ikut bersama membersamai 416 orang saat ini yang sama-sama ingin menjadikan Ramadannya menjadi Ramadan yang istimewa, menjadikan Ramadannya menjadi Ramadan yang muntijah, yang produktif, yang berhasil, yang menjadikan Ramadannya sebagai Ramadan yang menghantarkan ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Anda adalah orang-orang yang spesial. Nggak semua orang bisa seperti Anda ya, makanya Anda adalah insan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih untuk masuk dalam program ini ya. Mudah-mudahan dengan program yang kita lakukan ini akhirnya Ramadan kita menjadi Ramadan yang siap ya untuk kita memasukinya. Ada banyak sekali ya dari Medan, dari Pekanbaru, Masya Allah ya, dari berbagai macam tempat di seluruh Indonesia ya, Banjarnegara, bahkan Malaysia juga ya. Alhamdulillah bisa membersamai, Bogor hadir, kemudian dari Namlea, Ambon, Masya Allah ya, luar biasa. Dari Aceh, habis dari Ambon ke Aceh pula ya, jauh sangat nih ya. Solo hadir, Masya Allah ya. Mana nih orang Malaysia nih, Bismillah ingin menjadikan Ramadan kali ini paling istimewa. Yes ya, siap menimba ilmu kembali, Bismillah ya, Insya Allah siap kosongkan gelas ya. Pada kesempatan sebelumnya ya, bincang hikmah sebelumnya kita bicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan Ramadan kita ya. Jadi bagaimana kita berstrategi untuk Ramadan kita. Nah, pada kali ini ya seperti judul yang ada di sini, tuntunan praktis ya untuk berpuasa Ramadan. Mungkin ya ada yang sudah nggak ingat lagi atau lupa-lupa ingat ya. Saya lagi milih bahasa ya, nggak inget gitu ya. Ada juga yang mungkin malah belum tahu sama sekali ya. Nah, maka yang seperti saya sampaikan dalam materi sebelumnya, bahwa salah satu tanda seseorang itu mencintai Ramadan adalah dia mengetahui ilmunya ya. Karena salah satu tanda kita serius mencapai sebuah tempat ya, di sebuah tempat itu kalau kita tahu petanya. Nah, begitu juga dengan Ramadan ya, dengan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi, 2 hari lagi kita akan hadapi ya, kita harus tahu ilmunya. Nah, maka ini sedikit ya tuntunan praktis di puasa Ramadan yang saya sudah kirimkan buku yang dihimpun oleh Abu Muhammad Ibnu Salih bin Hasbullah ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah melihat bukunya ya dan sudah mendownloadnya ya. Jadi sekarang tinggal kita bahas sedikit ya tentang buku dari tuntunan praktis ini ya. Kita kirimkan juga doa ya kepada penulisnya, yaitu Abu Muhammad bin Salih bin Hasbullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan ya kepada beliau yang menulis buku ini ya. Saya juga mohon maaf ya karena ini saya dapatkan di internet ya. Ada yang menyebarkan masuk ke WhatsApp grup saya ya. Sudah banyak buku-buku di saya tentang puasa.
Ada satu buku yang bagus, teman-teman juga bisa memilikinya, yaitu Fiqhus Sunnah ya, karangan Sayyid Sabiq, itu bagus sekali ya. Nah ini saya ketika melihat buku ini ya, pas saya lihat-lihat, masya Allah ini bukunya bagus ya untuk sebagai tuntunan praktis. Yuk sama-sama kita belajar di bincang hikmah ini. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa kita menjadi puasa yang berhasil ya, puasa yang menghantarkan kepada takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pembelajaran kita kali ini menjadikan kita lebih serius lagi dalam beramal ibadah puasa Ramadan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan semua para ulama-ulama kita yang telah menjaga Islam ini sampai ke titik ya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Islam, bahkan berkesempatan untuk masuk ke dalam surga dengan Islam ini. Al-hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita membahas buku ini ya. Buku yang cukup baik ya dalam menerangkan tentang tuntunan praktis ya puasa di bulan suci Ramadan atau mengisi Ramadan. Ini tuntunan praktisnya ya, kemudian pengantar penerbit dan seterusnya. Kalau bisa beli bukunya bagus ya. Jadi ini mudah-mudahan setelah ini saya beli bukunya karena saya dapatkan sebaran PDF ya. Bab 1 puasa, bab 2 sholat tarawih, bab 3 i'tikaf, bab yang keempat Lailatul Qadar, bab yang kelima adalah zakat fitrah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 bab ya, yaitu bab puasa dan bab tentang sholat tarawih ya, karena ini yang sekarang akan kita hadapi ya, sebentar lagi. Sementara bab i'tikaf, kemudian Lailatul Qadar dan zakat fitrah insyaallah kita akan bahas nanti di kesempatan yang berikutnya ya. Mohon maaf saya besarkan saja, ini kayaknya bagus kalau kita besarkan. Oh enggak bisa ya. Oke. Ya, seperti ini. Baik. So kita bahas tentang bab 1 dan bab 2 tentang puasa ya. Yuk sama-sama kita serius ya. Kalau punya punya alat tulis ya, buku dan kemudian juga pulpen, silakan nanti dicatat. Kemudian yang punya bukunya ini yang sudah di-download di Telegram, silakan Anda juga membuka di halaman yang ke-6 ya, halaman yang ke-6. Bab 1 puasa. Yuk sama-sama kita bahas tentang pembahasan bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Definisi dan perintah puasa. Puasa atau saum menurut bahasa adalah menahan diri. Jadi dia secara bahasa adalah menahan diri. Sedangkan menurut istilah syariat, puasa atau saum adalah menahan diri dengan niat beribadah. Ya, jadi bukan cuma sekedar menahan diri dari hal yang dilarang, tapi juga niatnya ibadah. Ya kan ada juga yang niatnya untuk diet ya, niatnya untuk kesehatan. Boleh-boleh saja, tapi saum di sini ya dia adalah niatnya untuk ibadah. Jadi harus ditekankan tentang niat beribadah ini, bahwa kita bukan cuma sekedar mau sehat sampingan dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting adalah saum ini kita rapihkan. Niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah bagian dari rukun Islam ya, maka kita menyempurnakan rukun ini ya untuk membuktikan bahwa kita adalah beragama Islam yang pantas untuk mendapatkan surganya. Oke. Nah, menahan diri dari apa? Dari makan, minum ya, bersetubuh untuk suami istri dan hal-hal lain yang membatalkannya. Mulai dari apa? Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi ini adalah secara istilah ya. Ini harus lengkap ini ya, kalau bisa ya benar-benar dihafalkan ini ya. Puasa adalah menahan diri dengan niat beribadah dari makan dan minum ya.
bersetubuh dan hal-hal lain yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dia merupakan sebuah istilah definisi, ya. Kemudian perintahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sudah sering sekali dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah beriman, diwajibkan, ya, sebagaimana diwajibkan juga bertakwa. Jadi ada beberapa kata kunci di situ. Satu, ya, ini ditujukan buat orang-orang yang beriman. Jadi kalau seandainya saya nggak mau puasa, enggak apa-apa, ya, berarti Anda tidak diseru, ya, di ayat ini. Jadi kalau seandainya yang diseru di ayat ini adalah orang-orang yang beriman saja, ya. Kalau nggak beriman ya nggak apa-apa, nggak melakukannya, ya. Nah, untuk orang yang beriman wajib hukumnya, ya, bukan hanya sekedar wajib di zaman Islam, tapi juga telah diwajibkan juga sebelumnya, agar kita betul-betul memahami bahwa syariat ini adalah syariat yang panjang, bukan hanya sekedar syariat yang ditetapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini ada kata kunci, ya, yaitu tujuan dari kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu untuk beribadah dan mendapatkan predikat takwa. Oke, bismillah, ya, mudah-mudahan kita insyaallah mendapatkannya. Itu tadi definisinya. Sekarang keutamaannya. Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnatun. Junnatun minan nar. Jadi puasa adalah tameng dari api neraka. Masya Allah. Siapa yang nggak mau, ya? Siapa yang nggak mau dapatkan tameng dari api neraka, ya? Kita udah pasti dalam satu ayat dalam Al-Quran, setiap kalian itu pasti, ya, pasti itu, ya, pasti menemui neraka. Artinya di Siratal Mustaqim kan kita melewati neraka itu, ya. Nah, tapi kalau seandainya kita punya puasa, Masya Allah, kita dapat tameng. Kita dapat tameng dari api neraka, seperti tameng salah seorang dari kalian dalam peperangan. Lihat di sini. Minal qital, ya, kajunnati ahadikum minal qital. Jadi kita betul-betul menghadapi peperangan gitu, ya, peperangan di bulan peperangan dengan api neraka, ya. Maka kalau seandainya kita nggak punya senjatanya, nggak punya tamengnya, bagaimana kita menghadapi neraka? Padahal kita pasti menghadapinya, kita pasti melihatnya, menatapnya, ya, pasti itu. Ya, Masya Allah. Maka dengan adanya puasa kita alhamdulillah punya tameng, ya, kita terlindungi dari api neraka itu. Allah, mudah-mudahan, ya. Berikutnya lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, ya. Jadi di dalam surga itu terdapat pintu namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhus shaimuna yaumal qiyamah. Darinya orang-orang yang berpuasa akan masuk surga. Darinya orang-orang yang berpuasa akan masuk, dan tidak seorang pun selain mereka. Jadi nggak ada selain mereka, tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Jadi pintunya khusus sekali, ya. Kemudian di mana orang-orang yang berpuasa? Diserukan di pintu itu, ya. Ainas shaimun. Jadi dipanggil nanti kita insyaallah, ya. Ainas shaimun. Mana orang-orang yang berpuasa mana, ya. Dipanggil oleh pintu tersebut. Ainas shaimun fayaqumun, ya. Mereka semua bangkit. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Jadi lalu mereka bangkit, yaitu Anda semua, amin. Lalu mereka bangkit dan tidak seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu pun ditutup, ya. Jadi Masya Allah, ya, sudahlah dia junnah, ya, tameng dari api neraka. Kemudian dia merupakan, ya, pintu royan masuk dalam surga. Maka ini yang harus ada, ya, di awal ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Betul-betul yang kita imani ini, ya, bukan dietnya, bukan
bukan apa namanya THR-nya ya, bukan yang lainnya, Masya Allah. Berikutnya, mari kita bahas yang ketiga. Tadi definisinya, keutamaannya, dan sekarang kewajiban berpuasa. Puasa Ramadan ini wajibun, wajib dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi benar-benar ditulisnya itu dalam ayat Al-Quran spesifik Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Nah, di sini disebutkan keutamaan Ramadan, alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian faman syahida minkum. Jadi barang siapa yang ketemu sama bulan Ramadan itu falyasumhu, yaitu wajib bagi mereka berpuasa, ya. Jadi sini karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Di sini ada fi'il amr, ya, yaitu kalimat perintah falyasumhu. Nah, ini merupakan sebuah kewajiban, ya. Jadi ya Masya Allah, kita semua bersyukur ya. Bersyukur sekali kita semua berada di Indonesia yang berpuasanya itu dari jam 4:30 sampai jam 6 ya. Berapa lama itu ya? 12-13 jam ya. Saya pernah pada saat berpuasa itu ke sebuah tempat yang di mana itu di Prancis bawah itu, Monaco ya. Pada saat itu kita sahurnya itu 3:30 ya, sahurnya 3:30, bukanya itu jam 8:30 malam, Masya Allah. 3:30 sahur, 8:30 baru maghrib, ya Allah ya. Makanya beruntung sekali ya kita ada di Indonesia ini ya. Cuma pada saat itu ya kalau mau ambil dalil safir ya, kalau safir ya, musafir ya bisa aja, tapi saya mengambil keutamaan bahwa ya saya harus berpuasa ya. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Dibangunnya Islam itu atas 5, ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas salat wa ita'iz zakat wa hajjal baiti wa shaumi ramadan. Jadi ada 5 ya. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama syahadat ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan salat, yang ketiga bayar zakat, yang keempat haji ke Baitullah jika mampu, dan yang kelima puasa Ramadan. So, ini adalah bagian yang sudah qat'i ya, tidak bisa diubah-ubah lagi bahwa Islam wajib ya, Muslim wajib berpuasa dengan dalil-dalil yang sangat teramat kuat banget sekali ya. Oke, sekarang kita masuk ke keutamaan Ramadan. Tadi keutamaan puasa, sekarang masuk ke keutamaan Ramadan. As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Salat 5 waktu. Salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ya, Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan penghapus dosa. Di antara amal-amal tersebut apabila dosa-dosa besar dijauhi. Masya Allah ya. Jadi ini menjadi dalil bahwa kita ini banyak dosa. Mata berdosa, telinga berdosa, lisan berdosa, hati berdosa, tangan berdosa, kaki berdosa, kepada orang tua kita berdosa, pada anak berdosa ya, pada makhluk Allah Subhanahu wa taala kita berdosa, pada salat kita berdosa, enggak khusyuk, pada Al-Qur'an kita enggak serius membacanya, bahkan hukum-hukumnya kita enggak tahu ya. Maka Ramadan Masya Allah ya, datang bulan suci Ramadan. Nah, dosa itu ya, dosa ini jangan bilang enggak berdampak ya. Dosa ini berdampak bukan cuma di akhirat, tapi dampaknya kita lihat di dunia berupa ketidakmudahan hidup. Maka orang yang cerdas
Ya, orang yang cerdas adalah orang yang Masya Allah, ketika Ramadan dia semangat karena dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan." Ya. Man shoma, siapa orang yang berpuasa Ramadana di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan apa? Dengan penuh keimanan dan penuh ihtisaban. Ya. Ihtisaban ini ya dari kata-kata hasaba, ya, menghisab diri, ya. Jadi berharap pahala, ya, Masya Allah. Jadi amat sangat serius gitu. Jadi penuh keimanan dan serius. Saya sih menyebutnya ini tuh lebih ke arah keseriusan gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Syarat dari orang-orang yang diampunkan dosanya bukan cuma sekedar masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tapi juga dia bersungguh-sungguh. Nah itu nih, ya, kata kuncinya adalah bersungguh-sungguh dengan penuh iman dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya dia diampuni. Jadi orang-orang yang diampuni bukan yang masuk Ramadan tidur gitu ya. Masuk Ramadan nggak baca Quran gitu. Yang penting saya mah yang penting masuk Ramadan. Enggak. Jadi ada syarat tambahan dari hadis ini ya. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan gitu ya. Itu ya dihapus dosa, tapi ada syaratnya, orang-orang yang serius ya. Bismillah, insya Allah ya, mudah-mudahan ya kita semuanya serius. Ini ada yang nulis doa nih, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah diriku kepada bulan Ramadan, sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya yang sudah menulis doanya. Nah, kemudian yang kelima, keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Perbuatan-perbuatan baik yang lebih utama dilakukan karena keutamaan bulan Ramadan apa saja? 1, sedekah. Jadi selain bulan Ramadan itu diisi dengan puasa, kita juga ya bagus kalau seandainya kita mengisi bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan yang soleh, yaitu sedekah. Yuk sama-sama kita berlomba-lomba nih dalam sedekah. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghaira anhu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia memperoleh seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Konsep royalti ya. Jadi royalti ini kita lomba-lombaan ya, banyak-banyakan nih kita ya memberi makan. Jadi udah kita berpuasa ya, kitanya sudah berpuasa, kemudian ngasih makan orang yang berpuasa. Wah, dapat double itu, Masya Allah ya, dapat double karena kan kita mau jadikan dia sebagai tameng, kita mau jadikan dia sebagai pintu bagi royan ya, maka kita bersemangat kepada amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah yang paling utama di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Yuk sama-sama ya, kita bareng-bareng ya, berlomba-lomba. Yang kedua adalah sholat malam. Nah ini ya, yang menjadikan bulan Ramadan spesial karena semua orang berlomba-lomba untuk melakukan sholat malam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mangkoma. Nah, yang tadi kan ayat hadisnya itu mansoma, yang ini mangkoma. Itu bedanya itu doang. Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sama ya. Jadi yang satunya mansoma di sini ya, yang ini ya mansoma, sama semua konsep hadisnya. Yang ini mangkoma ya. Nah, jadi artinya puasa dan sholat malam seperti dua keping mata uang ya. Jadi bukan dua keping ya, dua sisi mata uang ya. Jadi kalau ada puasa pasti ada sholat malam. Orang yang berpuasa pasti jadinya rajin sholat malam. Barang siapa melakukan qiyam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala, sama seperti yang tadi ya,
niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama bismillah. Jadi sedekah. Kemudian setelah itu sholat malam. Nah, sholat malam ini nanti kita akan jelaskan ya di bab tentang taraweh gitu ya. Tentang taraweh. Nah, jadi sholat malam itu bukan cuma sekedar tarawih, tapi juga nanti ditambahkan dengan tahajud. Nah, nanti akhirnya bicara tentang hukum-hukumnya nanti ya. Ini saya cepat-cepat aja ini ya. Yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Jadi amalan yang paling utama, salah satu amalan yang utama di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi. Jadi setiap malam tuh Jibril bertemu dengan Nabi di bulan Ramadan. Lalu ia bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya udah jadi budaya ya. Udah jadi budaya. Berapa banyak ya Ramadan itu di dalam Rasulullah mengalami Ramadan ya. Karena Ramadan itu disyariatkan di tahun kedua Hijriyah ya. Di tahun kedua Hijriyah. Rasulullah SAW meninggal di tahun ke-10 atau ke-11 Hijriyah ya. Maka lebih kurangnya 8-9 kali Rasulullah SAW itu berpuasa ya. Nah, di malam-malam itu setiap malam Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW setiap malam ya. Masya Allah ya. Maka yuk sama-sama setiap malam kita selalu menghidupkan malam-malam Ramadan dengan Al-Quran ya. Nah, tipsnya adalah ya kita mengisi di pagi hari ya, geber abis di pagi hari ya, mungkin habis subuh geber habis Al-Quran itu ya. Nah, mungkin setelah itu kita istirahat, beraktivitas, bekerja, belajar ya. Nah, itu kadang-kadang kita ya baca Qurannya sedikit-sedikit ya. Baru kemudian malam lagi tambahkan juga dengan Al-Quran. Itu yang ketiga. Satu, sedekah. Yang kedua apa? Bagus dicatat ya. Jadi amalan-amalan yang bagus dilakukan di bulan suci Ramadan. Sedekah yang paling utama memberi makan orang yang berbuka. Yang kedua adalah ya salat malam. Yang ketiga adalah baca Quran. Yang keempat adalah i'tikaf. I'tikaf yaitu berdiam diri di masjid dengan maksud beribadah. Nah, jadi ada maksudnya juga ya. Ada maksud. Maksudnya apa? Beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang ini kan masjid kita ada yang ditutup ya. Ditutup setengah ya, nggak ditutup seluruhnya ya. Jadi nggak ada yang masjid ditutup ya, nggak mungkin ya. Mau corona 10 kali lipat dari sekarang pun nggak akan pernah masjid ditutup ya. Silakan masuk ya, tapi mungkin setengah ditutup ya. Sekarang ini kondisinya ya, kita turut ya kepada fatwa MUI. Nabi SAW beritikaf dan beliau terus beritikaf di 10 akhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Ini menjadi amalan. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, yuk sama-sama kita serius ya. Di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan kita serius meningkatkan amal ibadah kita. Kalau seandainya nggak bisa di masjid, ya berarti kita siapin satu tempat khusus yang memang kita tuh ya nggak kemana-mana, kita berada di situ aja untuk beribadah. Berikutnya adalah umroh, yaitu mengunjungi Makkah untuk tawaf dan sa'i di bulan Ramadan ya. Nabi SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, kata Rasulullah. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersamaku. Masya Allah. Pantes aja ya kalau ya bulan Ramadan itu ya. Ini ada pertanyaan, Pak Nas, kalau i'tikaf, bukan i'tikat ya, i'tikafnya di rumah itu hukumnya gimana ya Pak? Ya, sebenarnya i'tikaf itu adanya di masjid ya. Terutama bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan ya, kalau ada fitnah jauh lebih baik di rumah karena hukumnya i'tikaf itu sunnah. Hukumnya i'tikaf itu sunnah. Jadi apa-apa yang tadi saya sebutkan tadi itu adalah amalan-amalan sunnah untuk memberi nilai kepada Ramadan.
ya. Tapi mentaati fatwa MUI, mentaati pemerintah itu juga adalah kewajiban. Maka ya akhirnya kita ya lebih mementingkan yang wajib daripada yang sunnah untuk kondisi darurat seperti sekarang, ya. Maka apakah apakah pahalanya sama, ya? Minta sama Allah pahalanya sama, ya. Ya Allah, karena sekarang ini saya lagi nggak bisa untuk iktikaf di masjid, maka saya minta pahalanya sama, gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah suatu saat beliau nggak masuk ke dalam kota Mekah. Kenapa? Karena tidak keluar visanya. Ya, pernah Rasulullah nggak keluar visanya. Akhirnya ada perjanjian Hudaibiyah namanya. Ya, perjanjian Hudaibiyah yang kemudian akhirnya Rasulullah SAW pulang, tidak jadi ke kota Mekah. Saya minta sama Allah Subhanahu wa taala pahalanya disempurnakan. Akhirnya Rasulullah SAW itu memotong hewan kurban, bertahallul, ya, sebagai syarat telah dilaksanakannya, ya, amalan-amalan umroh. Tapi sa'i sama tawafnya tidak, gitu ya. Nah, maka minta kepada Allah supaya pahalanya dikasih. Pak Nas, amalan apa yang dilakukan ketika iktikaf? Ketika iktikaf itu berzikir, baca Quran lagi, ya. Pokoknya beribadah sebanyak yang kita mampu, gitu. Yang paling utama sih sebenarnya mengejar bacaan Quran, ya. Memperbanyak, ya, bacaan Quran. Oke, sekarang kita masuk ke puasanya, ya. Syarat wajib puasa, teman-teman semuanya harus memahaminya. Disyaratkan ia muslim, berakal, dan dewasa. Ya, jadi di sini ada 3 syarat, ya. Muslim, berakal, dan dewasa atau ya sudah baligh, ya, sudah baligh. Kalau belum baligh, latihan, ya. Kalau belum baligh itu latihan. Pahalanya diberikan pahalanya tuh akan didapatkan oleh orang tuanya yang mendidiknya. Karena kalau seandainya pas udah baligh baru puasa, enggak gampang itu. Makanya dari kecil dia latihan. Kalau udah dewasa, udah tuh. Artinya wajib. Kalau tidak melaksanakannya dosa, ya. Makanya di sini, ya, berakal dan dewasa, ya. Muslim juga. Ya kalau nggak muslim ya enggak lah, ya. Kemudian ini ada hadis Rasulullah SAW, pena diangkat dari 3 orang. Dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur sampai dia bangun, dan dari anak kecil sampai dia bermimpi atau balik. Untuk wanita disyaratkan suci dari haid dan nifas agar puasanya sah berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang kurangnya agama wanita. Alaysat, ya, alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika wanita itu haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Itu, ya. Jadi artinya dari sisi keagamaan, ya, terhalang untuk melaksanakan syariat agama walaupun haidnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim melakukan perjalanan sejauh jarak qasar, ya, maka ia diberi keringanan untuk berbuka, namun dia harus menggantinya di hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Ya, jadi ini nggak main-main, ya. Ya, satu walaupun dia saya musafir, tetap, ya, nggak apa-apa nggak berpuasa, tapi nanti harus puasa lagi. Daripada begitu, kalau memang masih kuat, terus aja berpuasa, ya. Begitu, ya. Kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Di antara kami, ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Jadi memang pilihan. Artinya kalau kuat gitu, puasa gitu, walaupun musafir. Yang berpuasa tidak menyalahkan yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa. Mereka berpendapat siapa yang mempunyai kekuatan lalu dia berpuasa, maka ia bagus, dan siapa yang tidak mempunyai kekuatan lalu dia berbuka, maka hal itu bagus. Jadi semuanya bagus dalam fikih puasa ini, ya. Jadi jangan nyalah-nyalahin, ya. Nah, seperti itu. Jangan nyalah-nyalahin orang lain, fokus saja dengan amal ibadah sendiri. Oke.
Bismillah ya, insya Allah niat mencapai ridho Allah. Jika seorang muslim sakit di bulan Ramadan, maka jika dia mampu berpuasa tanpa kesulitan berarti, maka dia tetap berpuasa. Jadi walaupun misalnya dia sakit atau nggak sehat ya, tetap dia puasa sepanjang mampu. Kalau nggak mampu, maka dia boleh berbuka. Ya, kemudian jika dia berharap sembuh dari sakitnya, maka dia menunggu sampai dia sembuh, kemudian dia qada, artinya mengganti hari berbuka tersebut gitu ya di hari yang lain di luar Ramadan. Namun jika dia tidak dapat mengharapkan lagi kesembuhannya, maka dia berbuka dan membayar fidyah sebesar 1 mud. Jadi kalau seandainya masih bisa dibayar gitu ya, masih bisa sembuh gitu, maka dia ngebayarnya di hari yang lainnya. Tapi kalau nggak bisa sembuh, maka dia bayar fidyah tapi nggak perlu puasa lagi ya. Nggak berapa banyak sih fidyah itu? Sebanyak 1 orang fakir miskin makan sampai kenyang ya, makan sampai kenyang. Di Indonesia berapa ya? Ya sekitar 15.000 30.000 lah. Antaranya 15.000 sampai 30.000 orang udah kenyang kok itu ya di Indonesia ya, kalau standarnya warteg. Kalau standarnya resto mah ya cukup mahal ya gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang berpuasa safir ya, diusahakan sekuat tenaga. Kalau enggak ya udah gitu ya, nanti bayar tempat yang lain di waktu yang lain. Begitu juga yang dia ya nggak sehat, begitu juga. Jika seorang muslim atau muslimah telah mencapai usia lanjut yang membuatnya tidak mampu berpuasa, maka dia berbuka dan membayar fidyah setiap harinya sebesar 1 mud makanan ya. Jadi kalau seandainya memang udah nggak sanggup lagi ya orang tua, jadi ini juga banyak kasus ditanyakan gitu ya. Oh ini ada pertanyaan nih, Pak Nas, besok masih bisa puasa Senin nggak menjelang puasa? Jangan ya, jangan puasa lagi besok ya. Udah masuk ke dalam waktu yang waktu yang diharamkan ya. Karena waktu jangan membuat akhirnya Ramadan jadi nambah ya. Jadi nggak boleh berpuasa besok ya. Jadi yang biasa berpuasa Senin Kamis ya jangan lagi puasa. Walaupun kalau seandainya misalnya gini, kalau udah biasa berpuasa ya itu sampai menjelang ya Senin Kamisnya 2 hari gitu ya menjelang Ramadan masih boleh. Tapi kalau seandainya Anda emang nggak pernah puasa gitu ya, maka tengah Sya'ban itu udah nggak boleh puasa lagi gitu ya. Tengah Sya'ban itu ya. Oke, wanita yang hamil, bagaimana? Wanita hamil yang khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap janinnya boleh berbuka. Pada saat kekhawatirannya telah berlalu, maka dia qada, di mana dia berbuka. Jadi dia ganti gitu kan di bulan yang lainnya. Kalau dia udah nggak khawatir lagi ya terhadap dirinya atau khawatir terhadap janinnya. Kalau istri saya itu kan 6 kali ya hamil ya, 6 kali hamil. Nah selama hamil itu istri saya puasa terus ya, puasa terus. Kecuali kalau udah lagi mual banget akhirnya buka gitu. Nah nanti di di bulan yang berikutnya diganti. Tapi kalau seandainya nanti khawatir lagi kondisi begini nanti anaknya bagaimana ya nggak usah puasa, nggak apa-apa ya, seperti itu. Oke. Jika dia mampu maka di samping dia berpuasa dia juga memberi makan 1 mud gandum perharinya. Hal itu lebih sempurna baginya dan lebih besar pahalanya. Jadi nanti untuk kondisi ini ya, kondisi wanita hamil ini ya, selain dia qada, dia juga fidyah. Jadi setiap ini kondisinya berbeda. Ini bagus sekali ya untuk jadi panduan teman-teman semuanya ya. Buku ini bagus. Hukum ini juga berlaku untuk wanita menyusui ya. Jadi bukan cuma wanita yang hamil tapi juga yang menyusui. Jika dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap anaknya. Dan dia tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya atau anaknya tidak mau disusui oleh wanita lain. Hukum ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah ini fidyah. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan
Ya, di sini jelaskan fidyatun apa? Fidyatun adalah to'amu miskin, memberi makan orang-orang miskin. Satu orang miskin itu 1 hari. Sampai kenyang ya. Jadi jangan kasihin setengah porsi nasi kucing gitu ya. Kan orang nggak kenyang, harus sampai kenyang tuh. Ustaz, saya tukang masak, pengen mastiin masakan sesuai dan terjamin rasa. Kalau puasa jadi kayak tidak bisa menjamin kualitas makanan. Jadi baiknya bagaimana ya Ustaz, khususnya menyiapkan menu untuk buka puasa. Nantikan sebentar lagi ada bahasan tentang ini ya, tentang nyicip ya. Maaf Pak Nas, kalau yang puasa Daud juga nggak bisa lagi ya, jangan dong ya, jangan ditambah-tambah Ramadannya ya. Jadi itu masuk dalam waktu yang waktu yang antara puasa sama nggak puasa gitu. Lebih baik nggak puasa, namanya juga sunnah ya. Yakni mereka mampu namun mereka dengan sangat berat, maka jika mereka berbuka mereka mengqadha atau memberi makan. Jadi ada yang atau ada yang dan, disesuaikan dengan keadaannya ya. Tapi biasanya yang paling umum adalah kalau udah fidyah nggak perlu qadha gitu. Kalau udah qadha nggak perlu fidyah gitu. Tapi untuk kondisi tertentu seperti tadi wanita yang khawatir, maka dia menyempurnakannya fidyah juga, qadha juga gitu. Catatan, barang siapa melalaikan kewajiban mengqadha puasa tanpa alasan sehingga Ramadan berikutnya tiba, maka dia tetap mengqadhanya ditambah dengan fidyah memberi makan 1 orang miskin per harinya nih. Ya, jadi untuk misalnya tahun 1 dia nggak berpuasa, harusnya kan ya dia menggantinya selama masa tahun 1 ke tahun kedua gitu kan, dia menggantinya. Tapi ternyata dia nggak mengganti nih gitu, maka dia ganti di tahun kedua ke tahun ketiga gitu, plus dia kasih fidyah. Seorang muslim yang wafat dengan meninggalkan hutang puasa, maka walinya mengqadha untuknya ya. Jadi kalau seandainya nanti ada seorang muslim meninggal dunia ya, misalnya suami atau istri meninggal dunia, suami tahu nih istri ini sebenarnya dia nggak puasa 2 hari 3 hari tuh gitu kan, 2 hari 3 hari, apalagi yang wanita kan udah pasti nggak puasa, udah pasti nggak bisa menggenapkan 30 hari atau 29 hari kan. Nah si suami tahu nih, kemudian istrinya meninggal dunia, maka itu menjadi utang yang harus dibayarkan oleh walinya. Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuh. Ya, jadi barang siapa mati dengan meninggalkan hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Ya, jadi walinya berpuasa untuknya. Oke, jadi artinya kita harus benar-benar mengaudit gitu, mengaudit diri kita. Udah berapa banyak nih nggak puasa? Memberi makan orang miskin itu berapa kali makan? Sekali makan aja. 1 kali makan itu ukuran fidyah. 1 kali satu malam. Sudah nggak boleh Pak menjelang Ramadan? Iya ya, nggak usah lah. Puasa sunnah ya. Maka jangan dibarangkan antara jadi misalnya nih pada saat kita Senin puasa gitu ya, Senin puasa sunnah, besoknya puasa wajib. Nah itu ya nggak diperbolehkan. Salah satu tempat-tempat yang haram berpuasa. Contohnya ya, kapan berpuasa haram? Pada saat Idul Fitri, ya kan? Hari pertama itu 1 Syawal itu haram berpuasa. Mau dia udah puasa Daud segala macam, haram berpuasa. Idul Adha, ya, Yaumun Nahar, 10, 11, 12, 13, haram berpuasa gitu. Nah, termasuk juga waktu-waktu yang mencurigakan gitu, atau waktu-waktu yang meragukan gitu. Waktu-waktu yang meragukan itu haram berpuasa. Termasuk 1 hari sebelum Ramadan, haram. Mau dia udah biasa Senin Kamis ya, nggak boleh. Rukun-rukun puasa. Nah kemarin yang saya tanya, rukun puasa ada berapa? Cuma 2. Ingat ya, rukun puasa ada 2. 1, niat. Yaitu tekad hati untuk berpuasa demi menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla atau mendekatkan diri kepadanya ya, atau mendekatkan diri kepadanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Nah, ini keterangannya ya. Jadi ini tekad hati nih, tekad hati untuk berpuasa demi menjalankan perintah Allah. Jadi harus ada niat nih. Beda sama puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ya, kalau puasa sunnah, misalnya begini ya, puasa sunnah itu pas bangun ya, pas bangun gitu. Rasulullah pernah tuh, pas bangun ya,
udah sholat subuh, udah zikir, pas pulang ke rumah gitu kan mau sarapan gitu ya, nanya ke Aisyah, ya Aisyah ada makanan nggak gitu, nggak ada ya Rasul. Oke deh kalau gitu saya puasa. Niat puasanya Rasulullah untuk puasa sunnah dimulai pada saat dia menentukan mau puasanya. Oke, tapi berbeda dengan puasa Ramadan. Nah ini yuk kita pelajari ya, berbeda sekali. Maka hati-hati sekali nih niat dalam bulan Ramadan. Untuk puasa wajib, untuk puasa wajib maka niatnya di malam hari sebelum fajar. Ingat ini ya, di malam hari sebelum fajar. Oke ya. Ustadz, bolehkah tarawih sebelum ada pengumuman pemerintah? Ikutin pemerintah aja dah, yang paling aman ya. Ikut pemerintah. Jadi untuk puasa wajib maka niatnya di malam hari. Kalau puasa sunnah tadi ya, ketika bangun pagi nggak sahur kan, nggak sahur, malamnya nggak niat gitu kan. Terus kemudian pas ngeliat loh kok nggak ada makanan, ya udah dah saya mau puasa aja dah, daripada emang nggak bisa beli makanan gitu kan, nggak dapat pahala, mendingan saya puasa dapat pahala. Untuk puasa sunnah boleh, niatnya jam 8 pagi, jam 9 pagi boleh, asalkan belum makan dan minum. Tapi untuk puasa wajib ya, khususnya puasa Ramadan, maka niatnya di malam hari sebelum fajar. Nggak boleh tuh pagi-pagi pas bangun kesiangan kan, ya gitu ya, ini udah siang gitu, terus kemudian baru mengucapkan niat. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Makanya malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah tuh. Ya, sabda Rasulullah SAW, barang siapa tidak berniat puasa di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Hati-hati. Ini hati-hati nih. Makanya kenapa kalau kita sholat, apalagi sekarang ya, kita terawihnya itu sendiri-sendiri tuh di rumah tuh, ya. Ya, tahun lalu lah, kalau tahun sekarang mungkin masih tarawih di masjid ya, walaupun di setengah-setengahin ya, ada yang nggak dapat soft gitu ya. Biasanya kalau seandainya ada masjid ya, yang terus kemudian setelah itu ya subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus gitu ya, 3 kali. Terus kemudian setelah itu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu ya dibaca bareng-bareng tuh, saya niat berpuasa esok hari gitu ya, di bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala. Memang itu syariatnya. Jadi bukan cuma sekedar Bilal mimpin doa, tapi karena memang ada dalilnya seperti ini ya. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang juga nonton ini, malam sebelumnya itu sudah ngucapin niat terlebih dahulu baru tidur. Oke. Kalau untuk puasa sunnah ya, jika niatnya setelah sholat sunnah tarawih dan langsung sahur, apa boleh ya? Iya, boleh-boleh aja, nanti kita lihat ya sahur ya. Untuk puasa sunnah niatnya boleh di siang hari setelah fajar jika sebelumnya belum makan apapun. Berdasarkan ucapan syariah, ucapan Aisyah, suatu hari Rasulullah SAW datang padaku, beliau bersabda, ada makanan nggak? Itu kami ngejawab, ya nggak ada ya Nabi. Ya Allah, sedih banget ya. Maka beliau bersabda, kalau gitu aku puasa aja deh, gitu ya. Jadi artinya kalau puasa sunnah seperti itu ya, puasa sunnah. Oke, kemudian ya. Itu tadi kan pada saat ya sebelum puasanya ya. Jadi ini fajar nih, ini saya gede ini. Ini fajar. Ini buka nih, ya kan? Ini sahur. Ini buka. Niatnya itu sebelumnya. Niat itu sebelum. Kalau puasa sunnah boleh di tengah, tapi kalau puasa wajib sebelumnya gitu ya. Tapi hati-hati di tengah jalan gitu ya, itu kita ada aja godaan, ada aja gangguan di tengah jalan. Ngelihat ada kelapa muda gitu, es kelapa muda, saya batal nggak ya, hati-hati tuh, berarti kita niatnya udah kegeser. Ya, berarti nggak penuh lagi, nggak bulat lagi niatnya.
Makanya niat itu mulai sebelum sahur, kemudian dijagalah niatnya ini sampai bahwa saya berpuasa, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Ada orang ngajak berantem, saya lagi berpuasa, gitu ya. Ada orang ngajak makan, saya lagi berpuasa. Pak Nas mau tanya gimana hukumnya kalau istri kita punya hutang puasa, terus sampai ketemu puasa lagi belum dibayar, gimana? Bulan berikutnya lagi, tahun berikutnya lagi. Cuma ya harus dua kali tuh. Ya, tadi udah dibahas ya. Fidyah juga, ya, fidyah juga ini untuk pertanyaan ini ya. Fidyah juga, qada juga, ya. Nah, itu tadi rukun yang pertama yaitu niat. Yang kedua imsak, yakni menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari pembatal puasa. Ya. Dari pembatal puasa. Jadi apa itu imsak? Ya, imsak itu adalah menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa. Apa saja? Makan, minum, muntah dengan sengaja gitu ya. Kemudian kalau yang suami istri gitu kan, nempel sama suami istri gitu ya. Nah, itu dia membatalkan puasa, ya. Pak Ustadz, kalau nempel sama suami istri nggak boleh. Kalau nempel sama pacar gimana? Iya, itu mah lebih-lebih ya. Nauzubillah, haram ya. Haram itu ya. Nah, jika seseorang berpuasa di malam hari dan berbuka di siang hari, maka puasanya tidak sah. Waktunya yaitu semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini waktunya. Ya, jadi imsak itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Jika seseorang berpuasa di malam hari dan berbuka di siang hari, puasanya malam nih. Bukanya siang. ya kagak sah ya. Jadi nggak bisa kayak gitu ya. Jadi puasa itu bukan saya mau puasa, kalau saya mau puasanya malam, ganti shift gitu, karena siang hari saya kerja ya. Siang hari saya kerja, saya puasanya malam gitu. Ini yang nggak boleh ya. Ya seperti itu ya. Nah sekarang sunnah puasa, sebenarnya saya lewatin dulu nih sunnahnya saya lewatin. Hal makruhnya saya lewatin. Nah, hal yang membatalkan puasa ini yang penting. Ya. Hal yang membatalkan puasa. Jadi urutannya harusnya tuh yang batalkan puasa dulu. Pertama, masuknya cairan ke dalam perut melalui apa saja? 1, hidung. Ya. Jadi masukin ke hidung tuh cairan ya, itu nggak boleh seperti obat yang dimasukkan melalui hidung atau mata atau telinga atau dubur atau kubul seorang wanita. Nah, ini nggak boleh. Jadi walaupun beda pendapat ya, ada yang beda pendapat tuh tentang suntik karena dia tidak masuk tuh melalui 6 lubang. Maka 6 lubang tuh mana aja? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 tuh ya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 lubang ya. 8 lubang ya, kalau yang perempuan 9. Jadi kalau seandainya masuk ke dalam lubang-lubang itu, maka dia cairan ya, itu membatalkan puasa, terutama dengan sengaja ya, terutama dengan sengaja. Oke. Ustadz, kalau vaksin COVID membatalkan puasa Ramadan enggak ya? Sekarang pertanyaannya, masuk ke 8 atau 9 lubang itu enggak? Enggak kan? Masuknya lewat sini ya. Kalau masuk lewat sini ya, ulama mengatakan berarti dia tidak membatalkan puasa. Ya. Air yang masuk ke dalam perut karena berkumur, nih karena kumur nih, dan istinsyak tuh gitu ya. Ngituin air tuh gitu ya. Nah, itu kalau berbekam di siang hari ya, apakah boleh? Boleh ya. Secara berlebih-lebihan dalam wudhu ini juga nggak boleh. Jadi kalau seandainya pas kumur nih, ya misalnya nih ya, kita kumur-kumur nih, bismillahirrahmanirrahim. Ada netes sedikit masuk ke dalam perut, kalau ini kan masuk semua. Netes 1 gitu ya, atau 2 tetes gitu masuk ke dalam perut, batal. Makanya hati-hati kumur-kumur. Disitulah ya ujian kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ustadz mau tanya, kalau saya lagi berobat peradangan mata yang harus ditetes setiap 3 jam sekali, bagaimana Ustadz? Karena mempengaruhi fungsi penglihatan saya. Apakah dianggap atau sebentar? Saya sepertinya ya, yang mata tuh enggak deh, ya. Ada beda pendapat yang kalau di buku ini kan mata masuk nih, ya, mata masuk. Seingat saya sih gitu ya, ada beda pendapat nih ulama, ya. Nah coba untuk yang nanya ini, coba cari pendapat lain. Kalau di sini mata itu masuk. Ya, termasuk tetesan gitu ya, tetesan obat gitu ya. Nah, kan ada kondisi-kondisi di mana mata itu memang seperti tadi nih, ada kondisi seperti itu. Coba tanya lagi, kalau di buku ini cairan itu berarti batal. Kalau di buku ini ya. Nah, tapi ada yang mendefinisikan bahwa lubangnya bukan lubang ini, tapi lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya benar, seingat saya ada 6. Ya, 6, 7 buat perempuan gitu ya, belakang dan depan kalau perempuan ya. Jadi nanti coba dilihat lagi, kalau di buku ini batal ya. Kalau mau pakai rujukan buku ini batal tuh, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya matanya bisa sembuh. Tapi kalau seandainya ada penjelasan lain di buku yang lain, ulama yang lain yang menjelaskan tentang tetes mata itu diperbolehkan, silahkan. Sekarang kan Anda bisa YouTubing, ya. Anda coba tanya di YouTube gitu kan, boleh. Tapi kalau bicara di buku ini batal. Tapi mungkin ada sumber lain yang mengatakan seperti itu. Seingat saya sih, memang mata itu nggak masuk. Keluarnya mani, ya. Keluarnya mani untuk laki-laki ya. Karena memandang istri terus-menerus atau membayangkan hubungan intim atau berciuman atau berpelukan. Nah, hati-hati ya. Jadi yang apalagi yang pengantin baru ya. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Dia korek-korek gitu ya. Gitu ya. Nggak boleh. Man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa muntah dengan sengaja, maka dia harus mengganti. Jadi harus diganti. Nah ini berarti puasa boleh vaksin karena dia masuknya nggak melalui lubang tadi gitu ya, masuknya melalui ini ya, maka coba sambil YouTubing, sambil googling ya. Setahu saya tidak ya. Adapun muntah tanpa sengaja maka hal itu tidak membatalkan. Oke. Makan, minum atau bersenggama dalam keadaan dipaksa untuk itu. Jadi kalau dipaksa makan, ya tetap aja. Ya saya kan dipaksa. Ya tetap ya batal. Makan dan minum karena menduga masih malam, ternyata fajar sudah terbit. Ya, jadi artinya sahur tapi terlambat sahur gitu. Terlambat sahur nih, ya berarti dia batal. Makan dan minum karena menduga matahari sudah terbenam, ternyata masih siang. Hati-hati. Ya. Makanya kalau saya tuh pada saat di Monaco itu ya, pengalaman pada saat ke sana itu jam 8 malam aja itu masih terang gitu, masih siang banget gitu. Jam 8 tuh. Jam 8 malam masih siang gitu. Yang kayak gini kan ternyata masih siang gitu. Makanya saya benar-benar ngelihat aplikasi. Gitu, ngelihat aplikasi jam gitu ya, jam yang menunjukkan daerah itu. Kemudian kita hati-hati banget jam berapa sih sebenarnya bukanya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian makan dan minum karena lupa, namun ketika dia teringat dia tidak menahan diri karena ia mengira bahwa menahan diri tidak wajib manakala dia telah makan dan minum. Maksudnya gini, pada saat kita lagi puasa nih, tahu-tahu ada makanan karena baru hari pertama gitu kan, belum terbiasa gitu. Belum terbiasa, terus kemudian akhirnya makan. Ya, makan gitu kan. Ya makan. Lupa nih gitu. Itu langsung tuh, yang belum dimakan jangan dimakan lagi. Yang udah kemakan gitu kan, itu rezeki udah. Jadi pas makan, ya keselak gitu kan. Ya udah deh saya minum dulu bentar, habis itu puasa lagi. Ya itu berarti nggak boleh yang kayak gitu ya. Ustadz, kalau mengeluarkan dahak, apa itu termasuk muntah dengan sengaja? Dahak nggak termasuk ya. Yang masuknya muntah tuh adalah yang isi perut, gitu. Isi perut. Kalau dahak itu kan ludah ya, ludah sama yang ada di hidung. Jadi
batasnya tenggorokan. Kemudian menghirup fik inhaler aromaterapi untuk melegakan pernapasan. Nah, itu nanti bagian yang makruh. Kalau yang ini bagian yang membatalkan. Nah, kalau yang ini nanti masuknya di yang makruh. Oke. Kemudian Pak Nas, kalau besok berniat mengkodok puasa masih boleh? Nggak boleh lagi, udah nggak boleh puasa besok. Ya, udah nggak boleh puasa. Nanti kodonya habis Lebaran aja. Ya, di kodonya habis Lebaran. Oke. Kalau berbekam, ya bekamnya malam hari aja kalau bisa. Nih nanti kita bahas yang makruh-makruh. Sekarang yang haram-haram atau yang tidak diperbolehkan. Yang berikutnya adalah memasukkan sesuatu yang bukan makanan dan minuman ke dalam perut melalui mulut. Misalnya menelan batu permata. Iseng banget ya. Atau menelan benang. Ya, ini juga batal. Dia bukan makanan tapi masuk tuh. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh. Nah, kalau masuknya melalui jalur, kan di sini melalui benang itu apa misalnya nih kayak pengobatan nih. Pengobatan yang masukin apa tuh gitu ya. Endoskopi apa gitu ya dari atas tuh set gitu. Ya udah batal karena udah melalui mulut. Itu udah nggak boleh, ya. Seperti itu, ya. Puasa itu batal disebabkan ada yang masuk, bukan karena ada yang keluar. Nah, jadi puasa itu batal karena ada yang masuk, bukan karena yang keluar. Maksud Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah bahwa puasa batal karena sesuatu yang masuk ke dalam perut, bukan karena sesuatu yang keluar seperti darah dan muntah tanpa sengaja, ya. Kalau disengajain gitu ya. Gimana sih muntah dengan sengaja tuh ya? Kalau dahak nggak apa-apa. Murtad dari Islam, nah ini ya. Kalau murtad itu ya, pokoknya saya mau nggak mau Islam lah gitu. Capek banget saya nih puasa gitu kan. Nggak jadi deh. Gitu. Sekalipun setelah murtad ia kembali, ya nggak boleh ya. Semua hal di atas membatalkan puasa dan wajib kodok, namun tidak mewajibkan kafarat. Kafarat itu apa? Ya, kafarat itu hanya wajib dalam 2 kondisi berikut. Jadi semua hal yang di atas itu ya ada berapa tuh? Ada 10 ya. Sebenarnya ini ada yang kurang ini ya, ada yang kurang. Ya. Ada yang perlu ditambah nih ya. Apa yang perlu ditambah? Haid dan nifas. Jadi kalau haid ya itu batal tengah-tengah gitu ya. Misalnya Toto keluar haid gitu ya di jam 12 siang, ya udah batal. Ya. Haid dan nifas. Kalau nifas udah pasti ya. Artinya nifas itu kan darah, ini mah darah melahirkan gitu ya. Seperti itu. Ustaz, wanita yang sudah bersuci dari haid, oke, sudah bersuci, hari berikutnya keluar lagi, apakah puasa yang sehari sebelumnya harus diganti juga? Puasa yang sehari sebelumnya, ya pokoknya dihitungnya kalau dia masih masa haid gitu, masih masa haid, misalnya dia udah 7 hari atau 6 hari gitu ya, 6 hari dia haid, terus kemudian udah bersih nih, besoknya dia puasa, ternyata keluar lagi, berarti batal, gitu, berarti yang periodenya itu dari sejak bersih sampai dari sejak haid sampai benar-benar bersih. Katakanlah 9 hari, ya udah 9 hari gitu. Ya. Seperti itu. Ini kayaknya pertanyaannya bolak-balik ya. Perasaan udah dijawab ya. Pak Nas, bagaimana kalau vaksin saat berpuasa? Bagaimana kalau datangnya haid dekat waktu berbuka? Ya udah. Jam 5 misalnya atau setengah 6 gitu ya. Buka puasanya jam 6 kurang 15 misalnya gitu ya. Ya 15 menit lagi gitu. Ya batal udah 1 hari itu. Ya, jadi hari itu nggak apa-apa. Puasanya nyampe insya Allah ya. Tapi ya jangan itu harus diteruskan pas diperiksa. Ya batal ya udah. Nggak apa-apa ya. Kan Allah yang kasih. Nah kafarat ya. Ini ada yang nanya kafarat. Baru nyimak, apakah bisa mengqada Ramadan lalu sehabis lebaran? Ya bisa. Kalau belum gitu. Harusnya kan periodenya 1 tahun gitu. Ramadan tahun 2020 kemarin itu kan 7 hari nih. Ya itu kan ada masa 1 tahun, masa ya nggak dibayar gitu ya. Dengan puasa bayarnya gitu.
Nah, tapi kalau seandainya udah sekarang, besok mau puasa nggak boleh. Terus kapan dong? Nanti aja udah. Habis lebaran. Berarti ilmu kita nambah hari ini gitu. Ilmu kita nambah hari ini, baru kemudian setelah itu. Kalau bersihkan lubang telinga, nanti yang makruh-makruh kita bahas ya. Kalau fidyah untuk orang yang udah pikun, boleh. Ini kan berarti kan udah tua. Kalau udah tua, bayarkan fidyahnya. Ya, bayarkan fidyahnya. Ya, 1 kali ya udah nggak usah puasa gitu ya. Ya udah anaknya yang bayarin ya, seperti itu. Bagaimana mengkodok puasa orang tua yang sudah tidak ada? Ya dikira-kira aja. Kira-kira nih orang tua kayaknya gitu. Puasanya 10 hari nih gitu. Ya udah Anda bayar puasa orang tua gitu. Sebagai walinya ya. Pak Nas, apakah saat puasa kebetulan menghadapi sesuatu yang membuat kita marah dan jengkel, apakah membatalkan puasa? Enggak, ya. Jadi kalau marah dan jengkel enggak membatalkan puasa. Lihat di ayat di sini kan yang membatalkan tuh itu aja. Tambahan dari saya haid dan nifas. Kemudian gila, ya. Gila, murtad gitu ya. Nah, itu membatalkan. Nah, misalnya nih, kafarat nih, bersenggama atau berhubungan suami istri secara sengaja tanpa paksaan berdasarkan ucapan Abu Hurairah, seorang laki-laki datang pada Nabi. Anda baca sendiri ya, kafarat ya. Terus kemudian akhirnya ya, kafaratnya itu ada apa? 1, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kafaratnya 1 kali puasa yang batal gara-gara berhubungan suami istri, maka dia wajib membayarnya 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, maka memberi makan 60 orang miskin. Kalau nggak sanggup, kasih makan 60 orang miskin, gitu ya. Terus kemudian dia menjawab, ya nggak bisa ya Rasulullah. Kemudian ya Nabi SAW memberinya sekeranjang kurma. Ya udah, namanya orang miskin ya, ambil dan sedekahkan. Jadi Nabi yang nitip, nih kamu sedekah gitu kan. Apakah kepada orang yang lebih miskin daripada kami? Demi Allah di kota ini tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluarga kami. Nabi tertawa sehingga gigi geramnya terlihat. Beliau bersabda, ya udah pulanglah, berilah keluargamu makan. Artinya Islam itu luar biasa ya. Nah, jadi hati-hati dengan ini ya. Ini membayar kafarat. Kemudian makan dan minum tanpa alasan yang membolehkan. Ini kafarat nih. Hal ini menurut Abu Hanifah dan Imam Malik. Dalil mereka berdua adalah bahwa seorang laki-laki berbuka di bulan Ramadan, maka Nabi memerintahkannya untuk membayar kafarat ya. Nah, kafaratnya ini 34. Ya, kafaratnya ini apa ya? Membayar kafarat ya. Ya, jadi kodok juga, fidyah juga, karena dia makan dan minum tanpa alasan yang membolehkannya. Jadi dia bayar fidyah juga, kemudian 1 kali aja, 1 puasa 1. Kemudian dia kodok puasa juga gitu. Oke, sekarang yang dimakruhkan. Oke, yang dimakruhkan, ini sunnah puasa. Nih, yang dimakruhkan nih, yang penting-penting nih saya bagikan catatannya. 1, berkumur dan beristinsyak ya. Gitu ya, menghirup air ke hidung berlebih-lebihan. Nah, ini makruh pada saat wudhu. Jadi pada saat wudhu tuh gimana? Ya pada saat wudhu tuh kumurnya nggak usah kumur, bahkan kumur-kumur itu cukup sedikit aja gitu. Hati-hati gitu, jangan sampai akhirnya 1-2 tetes ya itu netes ke perut malah jadi batal puasanya ya. Jadi terus gimana wudhunya? Wudhunya gitu ya. Kan sebenarnya kumur-kumur di dalam wudhu itu hukumnya sunnah sebenarnya ya. Hukumnya sunnah. Rukun dalam wudhu itu ada 6. 1 niat, yang kedua wajah. Jadi wajah langsung sebenarnya ya, cuma kan kita dahului dengan tangan kita rapikan dulu, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak gitu ya, keluar dari hidung, terus kemudian baru kita usap wajah. Nah, yang itu akhirnya kita tinggalkan aja nggak apa-apa. Kalau takut seandainya ada tetesan itu yang masuk ke dalam perut.
ditinggalkan nggak apa-apa, langsung aja wajah, cuci tangan dulu, baru kemudian wajah, kemudian niat, wajah, tangan, kepala, kaki, tertib. Itu kan rukun dari wudhu. Yang berikutnya adalah nih yang makruh, mencium yang halal ya, udah halal makruh tuh, karena ia membangkitkan syahwat yang bisa merusak puasa gitu ya, atau terjadinya hubungan suami istri, makruh ya, yang mewajibkan kafarat. Kemudian yang ketujuh adalah terus-menerus memandangi istri. Ya, ini juga nggak boleh, terutama bagi. Nah, ini nanti kita lihat nih, sikat gigi. Kita lihat sikat gigi ya. Kemudian yang berikutnya yang D membayangkan hubungan intim ya, nggak boleh. Makanya hati-hati dengan film-film gitu ya, film-film yang nggak bagus ya, hati-hati, itu bisa makruh, dibenci. Makruh itu berarti dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermesraan dengan istri nggak boleh, mengunyah sesuatu, misalnya ada pulpen gitu ya, terus kemudian tucuk gigi gitu, itu nggak boleh, karena dikhawatirkan akan masuk ke dalam perut. Itu makruh maksudnya. Kemudian mencicipi makanan, ini hukumnya makruh ya. Jadi hukumnya makruh untuk mencicipi makanan ya. Tapi gimana caranya supaya nggak batal ya? Dia itu pastikan cuma ada di ujung lidah doang, ujung lidah gitu kan, garamnya cukup nggak nih gitu kan. Abis itu langsung kumur-kumur gitu ya, jangan sampai ada yang masuk ke kerongkongan gitu. Dia makruh tapi tidak membatalkan ya, tidak membatal. Berkumur bukan dalam rangka berwudu atau bukan karena keperluan yang mendesak. Jadi berkumur dalam wudu masih diperbolehkan, tapi ini berkumur di luar wudu ya udah makruh itu. Oke? Mau tanya gimana hukumnya minum air putih saat sirine kali ya? Sirine imsakiyah. Itu boleh. Jadi imsak ya. Waktu imsak itu ulama ya menetapkan nih. Misalnya nih, ini kan azan subuh ya, azan subuh. Kemudian ini imsak tuh sirine imsak gitu kan. Nah, ini ada waktu 10 menit nih gitu, ada waktu 10 menit imsak gitu ya. Nah, pada saat imsak tuh kan waktunya waktunya menahan diri gitu. Nah, itu diperbolehkan kalau seandainya masih ada ya. Di sini nih waktu-waktu waktu-waktu injury time gitu ya, kalau bahasa bola itu injury time tuh. Ya, udah imsak. Oke, minum dulu deh, minum terakhir gitu kan, minum obat, minum suplemen, minum udah terakhir gitu kan, 1 menit di sini masih bisa nih gitu. Nah, hati-hati karena dia waktu injury time gitu ya. Jangan dipakai kebablasan gitu. Seperti itu ya. Jadi bismillah. Kalau meluk dan mencium anak karena sayang dan gemas boleh ya Ustadz? Iya boleh. Yang nggak boleh istri ya. Apalagi yang bukan istri, na'udzubillah ya. Kemudian memakai celak di awal siang. Ini ya, di awal siang ya. Nah, ini makruh ya. Kemudian berbekam karena khawatir melemahkan. Jadi bekam itu boleh-boleh aja di siang hari, karena kan dia cuma nusuk yang di tempat yang tidak membatalkan puasa. Tapi hukumnya makruh. Oke? Hukumnya makruh. Ya kalau mau itu malam aja dah gitu ya. Malam kan masih ada waktu. Oke, itu tadi. Kemudian sekarang sunnahnya ya. Tadi udah apa yang membatalkan. Kemudian sekarang sunnah-sunnahnya. Apa saja sunnahnya? 1, menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah waktu azan ya, maka ya sunnahnya adalah la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Artinya ini sunnah. Jadi menyegerakan, tapi menyegerakan itu mana gitu kan, udah azan.
Nggak gitu juga gitu kan, artinya menyegerakan itu udah siap gitu ya, 10 menit sebelum eh, buka itu udah duduk gitu ya, udah zikir, ya Allah bersyukur, terima kasih ya Allah satu harian ini gitu ya. Anda boleh tuh zikir gitu kan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar gitu ya. Duduk sambil nangis gitu ya, sambil bersyukur gitu ya, sambil nginget dosa ya, sambil bersyukur karena sudah satu hari gitu ya berpuasa, dikasih nikmat sama Allah, mentadaburi gitu kan sambil baca Quran. Nah kemudian pas azan, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya. Nah itu udah siap makanannya ya, sambil apa namanya, uh, berdoa terlebih dahulu ya. Oke ya. Dan berdasarkan ucapan Anas, Nabi tidak sholat maghrib sehingga beliau, Nabi tidak sholat maghrib sehingga beliau berbuka terlebih dahulu sekalipun hanya dengan seteguk air ya. Jadi ya kalau bisa sih makannya makan kecil aja dulu, habis itu sholat maghrib gitu ya. Yang berikutnya adalah sunnahnya berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma itu sunnah ya. Buka dengan kurma. Alhamdulillah kita sudah punya kurma magnet rezeki ini ya. Bukan iklan ini mah ya, cuma promosi. Nggak apa-apa ya, promosi sedikit ya. Jadi ya, kurma mana kurma ya, belum ada ya jadi alhamdulillah nih, makan kurma ini sunnah ya, sunnah makan kurma. Silahkan beli kurma di mana aja ya, mau di mana rezeki boleh, di tempat yang lain boleh. Berikutnya yang terbaik di ketiganya adalah yang pertama, dan yang paling rendah adalah yang terakhir. Maksudnya apa? Matang di pohon ya. Dianjurkan berbuka dalam jumlah ganjil, 3 kurma, 5 kurma, atau 7 kurma. Rasulullah SAW berbuka dengan makan beberapa biji kurma muda. Jadi gini, hadisnya tuh bukan berbukalah dengan yang manis, bukan, berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir kurma. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air. Jadi bukan dengan yang manis, tapi dengan yang kurma. Kemudian berdoa saat berbuka ya. Doanya ini, zahabaz zama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ya. Ini boleh ya format yang ini. Ada juga format Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh juga ya. Boleh juga. Ya, jadi kalau saya baca dua-duanya ya. Saya baca dua-duanya tuh. Zahabaz zama'u juga saya baca ya. Allahumma laka sumtu juga saya baca. Ini dia ya. Jadi kurma sukari magnet rezeki ya. Harganya cuma Rp69.000 ya. Oke. Kemudian sahur, yakni ini sunnahnya sahur, yakni makan dan minum di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Akhir malam. Itu sunnah ya. Sunnah. Jadi sunnahnya itu sahur itu di akhir malam. Jadi tadi kan ada yang nanya, kalau saya sahurnya itu habis taraweh langsung sahur, habis itu tidur gitu ya. Ya itu nggak termasuk sahur namanya. Itu cuma ya udah gitu kan, jaga-jaga kalau seandainya nggak sahur gitu. Jadi pada saat misalnya ternyata bangunnya kesiangan, berarti nggak sahur gitu. Tapi udah niatnya kita baca sebelum waktu malam ya. Jadi sahur itu sunnah ya. Bismillah ya, mudah-mudahan. Mengakhirkan waktu sahur diawali dari setengah malam
setelah tengah malam dan selesai beberapa saat sebelum fajar. Berdasarkan ucapan Zaid bin Arqam, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau bangkit untuk sholat. Ditanya berapa lama antara azan dengan sahur, kurang lebih 50 ayat. Nah 50 ayat itu sekitar 10 menit. Nah ini nih. Jadi ini dalilnya Rasulullah SAW itu akhir sahur itu kapan? Akhir sahur itu adalah 10 menit sebelum azan. Catatan, barang siapa ragu terhadap terbitnya fajar, maka dia makan dan minum sehingga dia yakin terbitnya fajar lalu menahan diri. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan makan minum yang terang bagimu yang yaitu fajar. Seorang berkata, aku makan sahur, jika aku ragu maka aku berhenti. Jadi patokannya tuh ragu nih, ya udahlah saya berhentilah. Jadi boleh. Akhir sahur itu kapan sih gitu kan? Akhir sahur itu adalah jangan mendekati azan juga gitu ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadanya, makanlah selama kamu ragu sehingga kamu tidak ragu. Nah, itu tadi hukum-hukumnya ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Nah, sekarang tadi ada yang nanya boleh nggak gosok gigi? Siwak itu sepanjang hari diperbolehkan. Ya, jadi kalau sikat gigi nih, yang penting bisa yakin bahwa nggak ada yang masuk ke melalui tenggorokan gitu ya. Tapi hati-hati ya, dia boleh tapi berpotensi untuk batal. Nah di sini Imam Ahmad itu memakruhkan siwak setelah zuhur ya. Jadi siwak ya mirip-mirip dengan sikat gigi ya. Sikat gigi kalau bisa di waktu sahur ya, di waktu sahur ya. Pak Nas, boleh nggak sholat witir dikerjakan setelah sholat tahajud? Gini, nanti di sini ada, ini mau sampai jam berapa kita ya pengajiannya ya? Sunnahnya kalau kita ikut taraweh di masjid, itu sunnahnya sampai selesai. Jadi misalnya ini 23 rakaat, ya udah selesaikan sampai 23 rakaat. Karena itu dicatat gitu ya, sholat sepanjang malam. Jadi sholat sepanjang malam kalau ikut sama imam. Jangan begini, misalnya 11 rakaat nih, 8 rakaat gitu kan, terus pulang. 3 rakaatnya nggak dapet, padahal imam sholat witir gitu kan di masjid gitu. Maka ya orang ini tidak dapat keutamaan sholat sepanjang malam. Ya, sholat sepanjang sayang, ya kan? Sayang nggak? Sayang banget gitu ya. Jadi kalau bisa ya, ini nanti teman-teman semuanya kalau bisa ya, itu sholat taraweh bareng sama imam itu sampai selesai ya, sampai selesai. Nah terus kemudian sholat witirnya kapan ya? Sholat witirnya adalah pada saat ikut bersama dengan imam. Boleh nggak tahajud lagi? Boleh. Cuma jangan witir lagi gitu aja. Jadi witir itu bukan penutup malam. Oke, berikutnya yang diperbolehkan mendinginkan badan dengan air karena cuaca panas, baik mengguyur ya atau berendam. Jadi mandi boleh gitu, mandi boleh. Asal sekali lagi dijaga. Makan dan minum ya di malam hari sampai terbit fajar boleh. Melakukan perjalanan yang diperbolehkan sekalipun dalam perjalanan nanti dia akan berbuka boleh. Jadi safar boleh. Berobat dengan obat-obatan yang halal selama tidak ada yang masuk ke dalam perut. Ya, kayak tadi tuh vaksin. Berarti boleh. Termasuk dalam hal ini suntik yang bukan mengenyangkan. Ya iyalah, suntik mana mungkin ngenyangin. Ya, nangis ada, ya. Kemudian yang F ya, mengunyah makanan untuk anak kecil dan tidak ada orang lain yang mengunyahkannya untuknya. Ya misalnya ada makanan yang aduh ini kok makanannya si anak kecil nih kagak bisa makan gitu. Dikunyah gitu ya. Terus kemudian dikecil-kecilin gitu ya. Kemudian dimakanin ke anak kecil boleh. Dengan catatan tidak ada yang masuk ke dalam perut. Tuh, menghirup minyak wangi. Nah, tuh, ya tadi kan ada yang nanya aromaterapi, menghirup minyak wangi, asap makanan. Hal ini karena tidak adanya larangan dari pemilik syariat. Ini enggak ada yang larang, ya. Jadi, boleh enggak Pak Nas saya pakai inhaler? Boleh. Ya. Gitu ya, inhaler udara tapi ya
Jangan sampai akhirnya pas inhaler tahu-tahu masuk cairannya ya. Nah, hal-hal yang dimaafkan. Yang dimaafkan tuh menelan ludah sekalipun banyak. Ya maksud tadi tuh ada yang nanya kan, dahak gitu kan. Yang penting ludah sendiri ya. Ludah sendiri, jangan nelen ludah orang lain ya. Kalau nelen ludah orang lain udah nggak boleh ya. Muntah dan mimisan dengan tidak sengaja. Muntah, mimisan dengan tidak sengaja dengan syarat tidak ada yang kembali ke dalam perutnya setelah ia keluar. Menelan lalat. Kadang-kadang tuh ada lalat, ada nyamuk, ya kan? Gitu kan, tahu-tahu kalau lalat saya nggak pernah sih kan lalat mah. Ya, kalau nyamuk pernah gitu ya, karena lalat mah gede ya. Apalagi lalat hijau tuh ya. Ini lalat nyamuk gitu ya. Itu tanpa sengaja boleh gitu ya. Jadi dimaafkan ya. Kemudian debu jalanan dan asap pabrik, asap kayu bakar dan asap lain yang tidak mungkin dihindari waktu pagi tiba sedangkan dia dalam keadaan junub ya, sekalipun selama siang hari dia tetap dalam keadaan junub ya. Boleh. Cuma kapan sholatnya? Harusnya sholat ya. Mimpi basah buat laki-laki nggak ada apapun ya, nggak apa-apa ya. Jadi ketika sedang berpuasa. Kemudian makan dan minum karena lupa, boleh ya. Kalau Imam Malik wajib qadha dalam puasa fardu sebagai sikap kehati-hatian. Adapun puasa sunnah maka tidak ada qadha apapun. Ya. Ya, silakan kalau Anda mau ambil pendapat Imam Malik ya. Jadi kecuali Imam Malik aja. 3 imam yang lainnya tidak perlu mengqadha. Kemudian kafarat, penutup dosa ya, dan seterusnya silakan nanti dibaca ini teman-teman semuanya. Nah, kemudian ini sholat tarawih nanti silakan dibaca ya hukumnya, kemudian keutamaan sholat tarawih ya, kemudian disyariatkan berjamaah. Nah, ini saya mau kasih poin di sini. Disyariatkan berjamaah dalam sholat tarawih dan disyariatkan pula untuk tetap bersama imam hingga selesai. Nah, ini disyariatkan ya. Jadi ini silakan dibaca hadisnya ya. Nah, ini yang paling penting nih ya. Sesungguhnya barang siapa sholat tarawih bersama imam hingga imam selesai, maka Allah tuliskan baginya sholat semalam suntuk nih. Masya Allah ya. Ini jangan sampai teman-teman meninggalkan fadilah ini. Nah, kalau seandainya nanti ternyata di masjid enggak sholat di masjid, ya sholatnya di rumah gitu, lakukannya berjamaah. Jangan sendiri-sendiri ya, karena keutamaan. Baik, itu adalah ya ini waktunya ya. Waktu sholat tarawih adalah setelah sholat isya dan setelah sholat sunnah rawatib setelah isya. Jumlah rakaat tidak dibatasi, mau berapa banyak silahkan. Tapi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu ya. Jadi di sini ada 20 rakaat sama witir 3 rakaat, 36 rakaat witir 3 rakaat, atau sholat 41 rakaat. Nah, boleh silahkan yang kuat. Ya, tapi yang paling utama adalah yang dilakukan Rasulullah SAW, yakni 13 rakaat atau 11 rakaat berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, silahkan ya, nggak ada yang paling utama, pokoknya semuanya benar. Ya, tidak ada zikir yang khusus setelah sholat tarawih. Adapun setelah salam dari sholat witir maka disunahkan untuk baca ini: Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh, gitu ya. Nah, baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bareng-bareng ya, kita baca bareng-bareng. Masya Allah, mudah-mudahan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oh, ini ada yang nanya, masa mau nelen lidah orang lain? Ya namanya fikih ya. Fikih kita bacain fikihnya gitu ya. Fikihnya begitu. Kemudian Pak Nas, lebih utama mana buat wanita itu sholat di masjid atau di rumah? Kondisi sekarang di rumah, kondisi sekarang di rumah, karena tempat masjid juga sudah dibatasi oleh pemerintah ya. Dibatasi oleh pemerintah kan ulil amri. Kita mau taat sama siapa kecuali sama ulil amri ya. Kemudian kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Alhamdulillah. Selamat berpuasa Pak Nas, saya daripada Johor. Alhamdulillah. Teman-teman Malaysia ya,
Jom sama-sama kita berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, jutaan terima kasih atas perkongsian ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan bersama. Sama-sama ya. Bismillah. Mudah-mudahan kita semua dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada lagi salat jamaah di rumah bersama keluarga, ya silahkan ya. Salat. Ustadz Nas salat di rumah, di masjid apa di rumah? Ini pertanyaan yang gak gampang nih ya. Saya salatnya karena di rumah saya ini ada 6 anak perempuan, 1 anak mertua, ya. Perempuannya banyak. Di sini ini saya pilihannya ya. Sekarang kalau seandainya nggak di masjid ya di rumah, ya. Dan dua-duanya dalam kondisi seperti sekarang, ya, itu diperbolehkan memilih keduanya. Dalam kondisi sekarang ya, catatannya diperbolehkan memilih keduanya. Ya, saya kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah. Kemudian alhamdulillah belum penuh timbanya Pak Nas, tak terasa waktu. Ya, alhamdulillah udah mau habis. Pak Nas, ada magnet rezeki lagi nggak? Ada dong, ada ya. Ada insya Allah. Nanti 10 hari terakhir kita insya Allah ya akan ada camp online magnet rezeki spesial ya, spesial Ramadan. Dan insya Allah setiap hari ya, insya Allah kita akan ini nih ya, mana nih iPad ya, ini dia. Jadi ini ada acara Mutiara Ramadan ya selama 17 hari. Ya, 17 hari silakan teman-teman boleh mengikuti ini ya. Nanti ini Mutiara Ramadan bersama Magnet Rezeki. Ramadan bertabur ilmu bersama Magnet Rezeki. Ini jadwal-jadwalnya. 1 Ramadan ya, jadwal kita membahas tentang Ramadan bulan amal soleh. 2 Ramadan mujahadah dalam ibadah. 3 Ramadan keutamaan taubat. 4 Ramadan sabar dan ganjarannya. 5 Ramadan etos kerja maksimal dalam Ramadan. 6 Ramadan pedagang yang jujur bersama Nabi. 7 Ramadan amar ma'ruf nahi mungkar. 8 Ramadan meraih cinta Allah. 9 Ramadan mengenal surga dan kenikmatannya. 10 Ramadan kengerian neraka. 11 Ramadan kiat mencintai Al-Quran. 12 Ramadan masa depan emas dan dinar. 13 Ramadan rindunya mayit dengan sedekah. 14 Ramadan mencapai sakinah selamanya. 15 Ramadan mendidik anak ala Nabi. 16 Ramadan ayo kuasai hitungan zakat. Dan 17 Ramadan raih kemuliaan nuzulul Quran. Ini adalah tema-tema yang kita sudah siapkan selama bulan suci Ramadan. 17 hari. Jadi 17 hari dari awal Ramadan sampai hari ke-17 sampai nuzulul Quran. Setelah itu kita break ya 3 hari mempersiapkan camp online Magnet Rezeki spesial Ramadan. Nah, kita ngulang lagi materi Magnet Rezeki. Bagi yang mau ikut bareng-bareng, yuk silakan ya. Bersama-sama dengan kita. Insya Allah nanti sedang disiapkan pembicara-pembicara yang spesial ya. Nah, nanti teman-teman semuanya untuk tema ini kita akan lakukan di 2 waktu, yaitu jam 9 pagi ya, jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat dibahas oleh CTMR terpilih. Sore harinya jam 16 atau jam 4 sore itu saya akan mereview materi tersebut ya. Jadi teman-teman ikutin dua-duanya, jam 9 pagi ikut, jam 4 sore ikut. Jam 9 pagi itu bersama dengan CTMR yang membahas ilmunya. Jam 4 sore itu saya bahas ya reviewnya gitu ya. Seperti itu ya. Nanti gantian nih pembicara-pembicaranya. Kemudian nanti juga di jam 4 sore, itu jam 4 itu setengah jam saya membahas tentang teori materi ini. Kemudian setengah jam berikutnya kita akan membahas tentang testimoni-testimoni keajaiban. Jam berapa tuh Pak Nas? Jam berapa ya? Nah, ini saya mau kasih waktunya ya. Jadi kita ada 2 waktu ya, jam 9 ya sampai jam 10.30, kemudian jam 16 sampai jam 17. Sorry, ini 1 jam saja. Kemudian ini sampai jam 17. Ya, jadi ini materinya. Jadi materi di pagi hari ya, materi-materi yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang ini adalah review dan pendalaman.
pendalaman materi. Ada yang nanya, ada yang diskusi segala macam, kemudian saya kasih value, saya kasih nilai untuk materi ini ya. Jadi ada 2 jadwal ya, ada dua jadwal. Jadi jam 9 sampai jam 10 pagi, dan jam 16 jam. Kemudian ada yang spesial setiap Senin dan Kamis. Ini jadwal spesial ya. Senin dan Kamis jam 14.00 sampai jam 15 menjelang asar, ini tahsin bersama saya. Tahsin Quran ya, tahsin Quran bersama dengan saya. Jadi saya ada di Magnet Rezeki Center ya, Magnet Rezeki Center, terus kemudian kita ngaji bareng di sana. Teman-teman yang ada di rumah bisa ngikutin secara online. Bismillah ya, keren ya. Nanti insya Allah gambar-gambar ini saya sharing di grup Telegram atau di channel Telegram, sama juga di grup Facebook ya. Baik, alhamdulillah ya. Mulai jam 9 bersama Siti MR, sore jam 9 bersama Pak Nas untuk review, bukan preview tapi reviewnya ya. Oke, luar biasa aura COMR Ramadan. Ya, Ramadan nanti insya Allah akan ada tamu selain saya. Kalau tahun lalu ya, tahun lalu itu kan tamunya Ustadz Yusuf Mansur, kemudian Pak Ari Ginanjar, Randy Saputra, Mas Opik gitu ya. Kemudian siapa lagi kemarin itu ya, Ipo Santosa ya. Nah nanti tahun ini akan ada tamu-tamu spesial, pembicara-pembicara di luar Magnet Rezeki yang akan memberikan insight yang terbaik bagi Anda. Jadi bismillah, insya Allah. Masya Allah ada jadwal tahsin Quran juga. Yes, bersama dengan saya nanti kita akan belajar. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu'ni, Ma, I, An, Ani, A, Babi, Bu, Bab, Bu, Bang, Bani, Babna, Minal, Mubni, Ma, Bi, Bang, Bani, Ba. Begitu nanti kita akan belajar tahsin Quran setiap hari Senin dan Kamis ya. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah waktu-waktu spesial bersama dengan Anda semua. Semuanya free kecuali COMR ya. Ini ya kegiatan kita selama dari tanggal 1 sampai tanggal 17 ya, tentunya ini free. Kalau COMR ya memang dia ada sedikit infaknya ya. Terima kasih ya. Tahsin itu apa Pak Nas? Tahsin itu memperbaiki bacaan Quran ya. Nanti kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, senang sekali ya bisa bareng-bareng menghadapi Ramadan dengan berjamaah seperti ini ya. Saya Nasrullah undur diri, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan malam yang indah untuk Anda dan keluarga di kesempatan malam hari ini. Rasanya tidak ingin berpisah, namun waktu jualah yang memisahkan kita. Insya Allah anak SMP bisa ikut, semua ikut program nih ya. Semua ikut programnya. Termasuk nanti COMR spesial Ramadan itu nanti akan ada special time buat anak-anak ya. Jadi memang programnya spesial ya untuk anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih semuanya ya. Kita sama-sama akhiri yuk malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.